Saya pijat, mereka jadi gembira hidupnya, menjadi lebih cerdas, menjadi tidak mudah ditipu oleh siapapun, tidak mudah ditipu oleh dunia, dan mereka tidak akan takjub kepada dunia. Mereka takjub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu meskipun kelihatannya preman-preman, mas, tidak jelas, gitu. Agamanya juga macam-macam. Saya tidak tahu. Kalau dia Muslim, saya belum percaya amat. Karena Muslim tidaknya dia ada di dalam hati dia dan pikiran dia dengan Allah. Kalau dia tampil ke saya dengan peci dan dia sholat di depan saya, itu bukan jaminan bahwa dia Muslim. Sebagaimana saya juga belum tentu Muslim di hadapan Anda, meskipun tanda-tanda keislaman saya ada. Tapi siapa tahu saya sebenarnya menipu Anda, kan Anda juga tidak tahu. Maka mereka sangat berhati-hati dan mereka tidak mudah untuk menuduh-nuduh siapapun, sehingga mereka sangat rendah hati. Jadi ini bukan gerakan politik, bukan gerakan apa-apa. Ini cuman tukang pijit keliling. Ya, anak-anak jadi kerjanya lebih bagus, badannya lebih sehat. Bayangin dari jam 9 sampai jam 3 pagi, mereka ntar jam 7, jam 8 kerja lagi, tidak ada masalah. Dan mereka sangat sehat karena itu, karena kita juga tahu penipuan-penipuan prinsip kesehatan yang diimport ke kita. Kan gitu, sehingga mereka di sini kita tunjukin sehat tuh begini loh. Dari hati, pikiran sampai badan dan seterusnya. Terus dari Allah, Rasulullah kita, Allah, Rasulullah kita dan seterusnya. Sehingga insya Allah sehat walafiat, kecuali yang Allah mengendakinya sakit. Kalau itu sudah di luar manajemen kita. Di sini tidak ada penganut saya. Di antara Allah sama Anda tidak boleh ada siapa-siapa kecuali Rasulullah. Tidak boleh ada saya, tidak boleh ada MUI, tidak boleh ada NU, Muhammadiyah, Madhab, Wahabi, Sunni, Syiah, Ahlussunnah, apa aja tidak boleh ada. Yang ada Allah sama dia. Kalau sholat tidak boleh ingat apa-apa kecuali Allah. Dan kalaupun ada yang selain Allah diingat hanya Rasulullah Muhammad SAW. Karena selama ini dunia, PBB, negara, NKRI, MUI, Ustadz, Kiai menghalangi jalannya manusia untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di sini Anda menempuh kemerdekaan. Yang disebut kemerdekaan yang nomor 1 adalah Anda mandiri kepada Allah. Karena engkau lahir sendiri dan nanti meninggal sendiri, tidak bisa dilindungi siapapun. Meskipun orang tuamu sendiri, sahabatmu sendiri, ustadzmu sendiri gak bisa melindungi kamu. Yang bisa menolong kamu cuma satu, syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Itu ya teman-teman sekalian. Jadi ini sekali lagi, ini bukan gerakan sosial, bukan ini cuman ya orang iseng-iseng datang daripada mau nonton nggak punya duit, ya toh, mau apel juga udah nggak jelas, jadi mending ke sini gitu mas. Nah lumayan di sini ketemu malaikat Jibril sama iblis sekaligus. Nah mereka tinggal pilih. Setiap mereka melangkah itu keputusan pribadi mereka, dan setiap orang boleh membuat gerakan apapun karena ini bukan madhab. Bukan Syafi'iyah, bukan Hanafiyah, bukan Malikiyah, bukan Hambali, bukan apapun. Yang ada adalah setiap orang jujur kepada dirinya sehingga dia jujur kepada Allahnya. Kira-kira gitu ya. Dan tidak boleh ada yang punya possessiveness satu sama lain. Saya tidak akan menganggap Anda anak buah saya, dan saya kehilangan Anda, saya harus tidak apa-apa. Anda kehilangan saya juga ora padaan. Yang penting tidak kehilangan Allah di dalam hidup Anda. Kalau MH boleh tidak ada, Anda boleh tidak ada, yang harus ada adalah Allah. Dan kalau ditawar siapa yang selain Allah harus ada, Muhammad SAW. Karena tadi kami bisik-bisik sama Pak Abdullah, karena Mas Taufik baca puisi, celupkan jarimu ke laut, kemudian tarik, ketika ada setetes air dari ujung jarimu, itulah dunia seisinya. Kan gitu ya mas ya. Itu Rasulullah itu, saya bilang sama beliau tadi, 1000 kali lipat lebih tahu tentang itu. Cuman dia dibatasi perjanjian sama Allah. Muhammad, yang ini boleh kamu omongkan langsung, yang ini jangan diomongkan kalau tidak ditanya. Makanya karena yang nanya nggak banyak, paling Ali bin Abi Thalib yang nanya. Umar tuh nggak banyak nanya, dan kalau nanya ya syariat-syariat aja, fikih-fikih aja. Yang ilmu Ali. Akhirnya Rasulullah nggak tahan juga kadang-kadang, terus dia bilang, "Li, kamu tahu nggak tentang ini?" "Oh belum tahu ya Rasulullah." "Mau saya kasih tahu." Ah, kan? Nah karena nggak ada yang nanya, akhirnya dipancing. Dan lihat hadis-hadis kan banyak yang begitu. "Tahukah engkau lagi ya apa kan sing takon iki arek-arek ini?" Delak hom tok ae. Kan sing takon akhirnya kepeksa iki.
tahukah engkau siapakah orang yang gitu kan? Belum tahu ya Rasulullah. Gitu baru Rasulullah ngomong sambil sorry ya gitu ya. Gitu, sambil minta maaf sama Allah. Di satu. Misalnya Ustaz, kemarin di Padang Bulan kita mulai lagi tafsir dari awal, dari Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya ambil satu saja supaya tidak terlalu panjang. Gini, kalau Iqra itu harus bismi, harus ismi, tidak boleh Iqra tok tanpa ismi, tanpa landasan. Kalau Anda punya landasannya harus Allah. Jadi Iqra bismi Allah, tapi Allahnya pada fungsi Rob, bukan Iqra bismi ilahi, bukan, tapi Iqra bismi Rabbi. Ini nanti ada urusannya sendiri. Baru Anda harus tahu bedanya Allah ilah sama Rob. Kalau Anda bersyahadat, jangan asyhadu alla robba illallah, tapi asyhadu alla ilaha illallah, karena ada bedanya dua itu, posisi dan fungsinya, gitu ya. Ini kapan-kapan untuk PR kita. Terus Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kenapa kok harus bismi? Karena harus ada alasan. Kenapa harus bismi rabbik? Karena landasan yang satu-satunya historis bagi manusia adalah Rob. Kenapa landasannya harus Rob? Karena dia yang alladzi khalaq. Itu logikanya begitu. Gitu ya. Karena Allah yang menciptakan, dan Allah menciptakan dari segumpal darah. Dalam epistemologi Mas Taufik, al-alaq itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Alaq itu dalam bahasa Arab sesuatu yang menempel. Anda tahu, yang menempel di rahim ibu itu yang kelak menjadi kamu. Ketika sudah ovum sama ya Mas ya, sama sperma bertemu, maka dia terus menempel. Maka profesor-profesor di Amerika bilang, tidak mungkin ini omongan Muhammad, ini pasti omongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka masuk Islam. Ya, kalau Muhammad yang ngomong al-alaq, harus punya mikroskop dulu. Dia harus bisa ngelihat rahim seorang ibu di dalam pakai ronsen, ada yang nempel. Baru Muhammad bikin puisi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min alaq. Maka tuduhan orang-orang bahwa Quran itu karya Muhammad menjadi batal, karena mustahil manusia di abad 7 mengetahui ada yang menempel di rahim seorang ibu.